Welcome to Adi Premium Beta Project Farm. Perkenalkan, nama saya Adi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memvideo ikan cupang dengan menggunakan handphone yang metodenya memakai janturan male atau jantan di belakangnya dan juga menggunakan cermin di belakangnya. Tonton videonya. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana caranya memvideo ikan cupang menggunakan handphone main dengan flare stick. Nah, kali ini kita akan menjelaskan gimana sih caranya, cara yang kita pakai di Adi Premium Beta Project Farm ini untuk memvideo ikan cupang dengan janturan male di belakang atau jantan di belakangnya, dan juga dengan cermin. Seperti itu. Nah, yang akan saya jelaskan sebelumnya adalah alat-alat yang kita pakai dulu. Yang pertama yang saya pakai adalah untuk soliternya, saya menggunakan soliter akrilik. Kemudian untuk dimensinya, ini saya membuat sendiri dan menggunakan dimensi yang paling tepat, yang menurut saya paling tepat, paling enak untuk memvideo ataupun menfoto ikan cupang, terutama untuk jenis plakat. Itu adalah ukuran dimensinya, ruangnya itu adalah 5 kali 10 kali tingginya 12, tapi saya isi air itu cuman 6 sampai 7 cm lah airnya. Nah, kenapa saya buat sesempit ini, sekecil ini kecil banget emang soliternya. Karena cupang itu adalah makhluk teritorial, yang mana ketika teritorialnya dia luas, dia akan mengelilingi teritorialnya biasanya. Nah, memang ada ikan cupang tertentu yang bisa main enak meskipun teritorialnya luas, tapi kebanyakan mostly mereka akan keliling kalau teritorialnya luas. Nah, ukuran yang saya pakai ini adalah yang menurut saya paling pas, dan saya buat sendiri soliter akrilik ini, dan saya udah coba beberapa kali dengan ukuran-ukuran lain, dan yang paling pas dan paling enak adalah dengan ukuran soliter yang ukurannya 5 kali 10 dengan lebarnya 5 cm, tingginya 12 cm, dan lebar depannya 10 cm. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lighting atau lampu. Terserah mau pencahayaannya mau pakai sinar matahari bisa. Paling bagus kalau menurut saya sinar matahari. Kemudian mau lampu seperti ini ataupun lampu akuarium yang di atasnya itu juga bisa. Terserah mau pakai lampu apapun, tapi poin penting ada di lampu adalah kalau mau memakai lampu, misalkan lampunya di atas nih. Kalau pakai lampu akuarium di atas seperti ini, biasanya gadgetnya akan mantul cahayanya dari depan soliternya. Nah, sebisa mungkin kalau pakai yang seperti ini itu ditutup. Intinya jangan sampai ada sinar cahaya yang menyinari gadget ataupun tangan kita. Nah, makanya saya pakai lampu baca seperti ini, dan saya sorotkan dari depan atas ke belakang ke arah ikannya seperti ini, itu supaya cahayanya itu bisa kena ke ikannya langsung, dan cahayanya paling bagus memang yang sorotannya seperti ini. Kemudian yang kedua, karena gadget saya nggak kena lampu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tools yang harus kita siapkan. Kalau bagi saya yang paling penting juga saya siapin selalu flare stick. Flare stick ini
yang ada cerminnya, terus kemudian yang ada itemnya gini, supaya apa, ketika dia nggak mau ngedok nih, kita bisa coba mainin pakai cermin. Kalau nggak gitu kita tunjuk pakai flare stick. Nah, kalau dia masih nggak mau nih, bisa juga dicoba untuk masukin female juga. Nah, saya juga selalu nyediain female. Saya siapin female untuk mancing dia supaya mau ngedok, terutama kalau malam ya. Terutama kalau kayak sekarang udah jam 9 malam nih, itu ikan jarang mau ngedok gitu. Makanya saya sediain female juga. Yang ketiga serokan. Nah, yang keempat dan yang paling penting adalah handphonenya sendiri. Handphone merek Cina, macam kayak punya saya Realme. Saya pakai Realme 3 Pro. Kemudian mau pakai Vivo ataupun Oppo. Kemudian mau pakai iPhone juga bisa, mau pakai Samsung juga bisa. Tapi yang penting adalah dia punya fitur lock focus. Nah, bedanya dengan video yang sebelumnya, kalau dengan flare stick kita nggak harus ngatur jarak antara handphone dengan objeknya. Tapi untuk video yang seperti ini, saya ingin menampilkan detailnya. Saya akan mengatur jaraknya sedekat mungkin, sebisa mungkin, sangat-sangat dekat, supaya detail yang tertangkap pada kamera itu tajam banget. Nah, caranya seperti apa? Itu menggunakan fitur lock focus. Nah, untuk handphone sendiri usahakan, kalau handphone saya nih seperti ini, ada background, warnanya ada warna terang di sini, ada warna putih. Nah, ini biasanya mantul. Kalau ke soliter ya, itu mantul. Nah, sebisa mungkin jangan dikasih warna terang. Tutup aja pakai atap ini, karena ini saya pakai silikon gini, tinggal saya lepas. Basicnya memang handphonenya warnanya warna gelap gitu. Nah, langsung kita coba ke untuk shoot ikannya ya. Nah, yang terpenting adalah fitur lock focus. Seperti di video sebelumnya juga, kita ke fitur video. Fitur lock focus itu bisa dinyalakan, diaktifkan ketika kita sentuh dan tahan. Dia akan mengunci auto exposure dan auto fokusnya. Seperti itu. Nah, sebisa mungkin ditahan di tengah-tengah, jadi kita tahu nih tengah-tengahnya layar ini, frame ini adalah di sini gitu. Jadi kita punya acuan untuk ngikutin badannya si ikan, karena kita kan nge-shoot close up ikan ini seperti itu. Nah, di sini sudah saya siapin satu jantan di depan dan satu jantan di belakang. Ini tinggal saya buka skatnya. Oke. Nah, sebisa mungkin kita biar nggak lama-lama nge-shootnya, itu kita siapin dulu agak lama di soliter ini si ikannya. Tinggal kita tutup skatnya. Nah, ini kita udah bisa langsung ambil nih videonya. Nah, jarak fokusnya itu antara kamera dan titik objeknya adalah hanya sebatas ini aja, satu jari telunjuk saya aja, itu kira-kira 7 cm lah. Nah, ini saya fokuskan ke tepian soliter dulu nih. Saya fokuskan ke tepian soliter, saya ukur jaraknya, saya fokusin, saya tentuin tengahnya, kemudian saya kunci. Nah, ketika udah dikunci, tinggal kita bawa ke ikannya. Nah, jarak fokusnya ini kita harus stagnan. Seperti ini. Nah, untuk video sendiri, itu yang paling baik adalah yang ketika detik ke-2 sampai ke-4 itu sudah menunjukkan pose full flaring. Full flaring seperti ini.
Nah, durasi waktu kalau bisa 20 detik itu udah menunjukkan pose full flaring kanan dan kiri ikan cupang ini. Nah, oh ya, saya belum jelasin juga masalah kenapa airnya saya pendekin di belakang. Ini airnya saya pendekin di belakang itu karena biar ikannya yang depan yang kita shoot itu nggak sering-sering ambil nafas ke atas. Kalau airnya rata, dia akan main di atas permukaan air, kemudian dia akan sering ngambil nafas. Jadi pose full flaringnya itu masih kurang gitu, masih kurang banyak gitu. Ketika ikan cupang itu bagus bangetnya itu ketika dia pose full flaring dan itu kelihatan jelas bukaannya, lebarnya kayak gimana itu kelihatan jelas semuanya. Dan ketika dia full flaring, dia hanya akan mau full flaring ketika kita kelihatan full flaringnya itu di depan, ketika ada janturannya di belakang. Kalau janturan di samping kanan kiri itu jelek banget, karena pada saat full flaring itu yang kelihatan cuman ekor sama kepalanya doang, nggak kelihatan bukaan lebarnya seperti itu. Nah, untuk kemudian kenapa dipendekin juga airnya yang belakang, itu biar dorsalnya dia atau sirip atasnya itu nggak menabrak ke permukaan airnya. Jadi seperti itu. Kemudian metode yang kedua yang akan saya tunjukkan adalah yang menggunakan cermin. Nah, ini saya menggunakan solitaire yang single, yang isinya satu doang. Ini yang saya kasih cermin nantinya. Nah, cerminnya ini bisa terpisah seperti ini. Saya menggunakan solitaire lain, saya taruh cermin magnet di sini. Dan saya sangat menyarankan menggunakan cermin cembung ya. Yang pertama, kenapa? Karena cermin cembung ini ketika kita shoot video itu nggak terlalu kelihatan pantulannya, kamera kita, tangan kita, atau badan kita, wajah kita waktu ngevideo itu nggak terlalu kelihatan karena kecil banget kan kalau kaca cembung gini. Nah, kemudian efeknya untuk si ikan seperti apa? Ikan ini jadi bakalan sering lihat kaca juga, karena dia waktu posisi di sini pun itu masih bisa ngelihat cerminnya. Nah, kalau seperti ini kita coba pancing pakai cermin ini. Nah, dia udah mau nih, udah mau main. Nah, saya yang paling suka itu sebenarnya metode menggunakan cermin seperti ini. Kenapa? Karena cupang itu akan full flaring ketika dia ngerasa akan digigit atau dikedokin sama musuhnya. Nah, ketika dia ngelihat kaca, itu dia seolah-olah melihat musuhnya itu mau ngegigit dia. Padahal kan enggak. Padahal dia melihat bayangannya dia sendiri. Akhirnya ketika dia ngelihat kaca, dia akan otomatis full flaring. Jadi seperti ini. Metodenya sama, lock fokus, jarak 1 telunjuk jari aja. Kemudian kita bawa ke ikannya. Dan kita play pada saat dia full flaring. Seperti ini. Dan fokusnya, titik fokus yang kuning ini kita usahakan di tengah badan ikan seperti ini. Nah, dalam durasi waktu 20 detik itu udah cukup untuk membuat video yang kualitasnya bagus, kemudian detail yang ada di ikan itu bisa terlihat secara sempurna, yang mana nanti harapannya
bisa teman-teman pakai untuk media, sebagai media untuk jualan melalui IG atau Facebook atau yang lainnya atau WhatsApp, terserah. Nah, kenapa harus bagus videonya, teknik videonya harus bagus? Karena yang kita jual sebenarnya yang dibeli orang sebenarnya bukan ikan cupangnya secara langsung, tapi lebih ke arah dia membeli videonya dulu nih, karena yang dilihat kan videonya dulu, yang dibeli adalah di videonya dulu, karena yang dilihat adalah videonya atau foto-fotonya, seperti itu. Nah, ini jadi suatu hal yang sangat penting ketika teman-teman ngerasa ikannya udah bagus, ikannya udah powerful, tapi lakunya misalkan dilelang nih laku cuman murah 100.000 atau 200.000 misalkan, seperti itu, padahal dengan potensinya yang 500.000 atau 1 juta atau bahkan lebih gitu. Nah, itu bisa disebabkan juga salah satunya karena video dan fotonya teman-teman itu kurang detail menampilkan potensi si ikan. Nah, diusahakan teman-teman membuat video, membuat foto itu semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Nah, cara yang saya ajarkan seperti ini memang menggunakan handphone itu hasilnya kurang gimana ya. Kalau bagi saya sendiri dari lihat video dan ngelihat langsung nih, itu saturasinya kurang, warnanya kurang cerah dari aslinya sama yang ada di video. Nah, biasanya saya juga lakukan editing seperti itu, yang menyesuaikan waktu saya ngelihat ikannya secara langsung, seperti itu. Untuk video saya biasa menggunakan Android ataupun langsung melalui aplikasi Telegram. Ketika kita kirim, kita bisa edit di Telegram. Nanti akan kita jelaskan cara editingnya seperti apa. Kemudian foto juga seperti itu. Untuk foto yang kita tampilkan itu juga penting banget untuk menampilkan detail yang sebagus mungkin biar orang bacanya itu bisa enak, seperti itu. Nah, itu yang akan menaikkan harga ikan kita sendiri, itu teman-teman. Nah, videonya seperti itu aja. Jika ada pertanyaan atau komentar atau kritik dan saran, silahkan banget tulis di kolom komentar ya. Thank you, semoga bermanfaat. Salam cupang Indonesia, jayalah cupang Indonesia.